Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih pada pagi hari ini ibu-ibu telah sempat hadir, di mana pertemuan kali ini pertemuan kita membahas tentang penanganan dan pencegahan stunting. Perlu kami sampaikan bahwasanya stunting yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya itu ada beberapa permasalahan. Itu bisa kami menjelaskan garis besarnya saja sebelum kami memulai. Ibu-ibu sudah paham, tahu apa itu stunting? Ada yang tahu? Kurang gizi. Oke, baik, kurang gizi. Ya, untuk anak yang stunting, yaitu anak yang perkembangan tumbuh tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu ada beberapa jenis daripada anak yang stunting, yaitu ada tingginya pendek, artinya tidak sesuai dengan umurnya, badannya juga kurus, dan juga kita lewati saja bahwasanya pertemuan kali pada hari ini yaitu tentang kebersihan diri kita dan lingkungan. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya dalam penanganan stunting ini kita menggunakan dituntut itu harus mencuci tangan dan juga menjaga jamban yang bersih. Sebelumnya kami tanya juga apakah ibu-ibu masih menggunakan tempat air mengalir ataupun di sungai untuk buang air besar? Ada? Masih ada yang memakai seperti itu? Tidak ada. Oke. Bahwasanya perlu kami sampaikan, untuk jamban yang sehat itu menggunakan tempat yang tertutup, dan juga pembuatan jamban yang sehat ini tidaklah mahal daripadanya. Hal demikian boleh dikatakan tempatnya itu tertutup, dan juga dalam menggunakan jamban yang sehat ini kita harus menjaga dengan sebuah kebersihan. Kalau kita menggunakan air yang mengalir, akan banyak efek-efek yang dipengaruhi. Yang pertamanya mungkin tercemarnya daripada sebuah air itu ataupun sebuah sungai, karena kita membuang kotoran itu di pinggir sungai. Dan juga bahayanya juga ada. Kenapa? Kalau kita membuang sembarangan, bahwasanya lingkungan kita akan tercemar, tidak baik lagi, akan memulai daripada lingkungan kita dan juga kesehatan kita. Dan juga seterusnya, apabila kita menggunakan apa yang dikatakan ada yang terlindung, itu salah satu dari jauhnya sebuah penyakit dan menjadi program kita terhindar dari sebuah penyakit itu sendiri, yaitu dalam hal kita bahas ada penyakit yang stunting, ada juga penyakit yang lain nantinya. Dan seterusnya, untuk penanganan stunting ini kita harus mencuci tangan. Di mana mencuci tangan ini kita harus bersihkan tangan semuanya, digosok sampai dari jari sampai ujung jari, termasuk selari harus bersih. Dan juga perlu kami sampaikan bahwasanya semua aktivitas daripada ibu-ibu KPM
kita harus mengerti hal demikian. Kita harus ingat bahwasanya mensucikan itu sangat diperlukan karena untuk menjaga dari sebuah penyakit di mana nantinya kita menggunakan mensucikan itu menggunakan air, diusahakan air mengalir. Kenapa air mengalir? Karena sebuah kotoran yang ada yang melekat di jari kita akan terbuang dengan air mengalir itu. Akan tetapi apabila nanti ibu-ibu mencuci tangan di dalam sebuah wadah ataupun ember itu akan nanti melekat lagi di tangan kita. Maka dari itu kepada ibu-ibu diusahakan mencuci tangan itu di tempat air mengalir ataupun tempat yang tidak air pakai lagi. Contohnya sebelum kita ini kata wani bisa baik kita diusahakan ini kita mengharuskan cabai itu biasanya ibu-ibu pakai ini giling diusahakan sebelumnya cucilah tangan itu jangan di ember berarti ada kuman-kuman yang ada di ember itu tidak akan di bahan makan kita diusahakan yang terbuang atau tidak terpakai lagi dalam ember. Dan juga setelahnya kita harus cuci tangan diusahakan dan bukan dalam wadah ember lagi, harus memang air tidak terpakai biar nantinya kadang-kala apalagi ibu-ibu bisa masak ada anaknya langsung nangis untuk kita langsung ambil. Kalau kita tidak ingat hal demikian bisa jadi nantinya cabai yang masih ada, kotoran masih ada di kita akan mendekat kepada keluarga kita. Dan juga seterusnya di saat kita makan ataupun anak-anak kita makan diusahakan mencuci tangan dengan yang bersih. Itu pun diusahakan tempat air yang mengalir. Nah, itulah tadi kenapa tempat air yang diutamakan air mengalir, karena adanya sebuah kotoran yang ada melekat di tangan kita langsung terbuang dan juga tidak ada kita butuhkan lagi. Kalau kita dalam ember dalam wadah setelah kita cucikan udah kita makan, kapan nanti dicucikan lagi di ember, mana tahu nantinya kuman-kuman ataupun penyakit yang masih ada melekat kita dalam air itu kita sedutkan lagi, akan menjadi kotoran kita yang tidak sehat. Dan juga seterusnya diusahakan apalagi kita ibu-ibu kadang-kadang habis bekerja ataupun ini tahu anak yang menangis langsung minta menyusui, kita langsung menyusui. Tidak boleh, diusahakan ibu-ibu diutamakan dicuci tangannya bersih-bersih agar kenapa di saat kita menyusui nantinya biar anak kita bersih dan juga kita juga bersih, jauh dari sebuah penyakit. Untuk hal ini kami sampaikan bahwasanya dalam kita melindungi sebuah keluarga kita yang lebih sehat, jauh dari penyakit, diusahakan ibu harus diperhatikan betul bahwasanya kita harus ingat itulah tadi kita dengan cara dua langkah itu ada menggunakan cuci tangan, ada menggunakan lingkungan ataupun wadah ataupun tempat nyaman yang sehat. Dalam hal ini sejauh ini pertemuan kita ataupun sampai apa yang saya sampaikan ada yang perlu dipertanyakan ataupun ada yang belum jelas pada ibu-ibu dari paham kira baik kita merdu ada. Oke. Baik, pada ibu-ibu tersenyum artinya apa yang ibu tersenyumkan mungkin sudah paham apa yang perlu saya sampaikan. Dan juga saya selaku daripada artinya fasilitator ataupun untuk penilaian materi pada kali ini biar nantinya
kita tetap menjadi keluarga yang jauh daripada penyakit dan juga jauh dari kata stunting, artinya keluarga yang tidak sehat. Kami selanjutnya juga saya berharap bahwasanya kebersihan itu sangat penting dan juga sudah bisa kita dengar ataupun kita lihat dari ustaz-ustaz kita bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Maka dari itu kita sebagai selaku kepada ibu-ibu dan juga saya sendiri nantinya kita bersama-sama mari kita menjaga dari sebuah kebersihan dan hidup sehat dan jauh dari sebuah penyakit. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Apakah masih ada yang ini yang belum paham sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Ya, terima kasih. Sesudahnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah sempat hadir pada pertemuan ini dan juga apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah suatu nantinya perjalanan kita dan juga bagaimana menciptakan keluarga yang sehat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah